Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Seluruh para keluarga di antara keramaian umat, kepada seluruh para santri, kepada seluruh para santriwati yang hadir pada kesempatan sore ini kita menjelang maghrib, yang semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah keberkahan dan semoga kita diberikan oleh Allah dengan keberkahan. Tentunya saya mengingatkan kepada diri saya sendiri dan mengingatkan kepada semua yang lainnya bahwasanya kita sekarang sudah menghitung mundur perjalanan hari kita menuju kepada bulan Ramadan. Maka sebagai hamba yang menasihati diri saya sendiri dan menasihati yang lainnya, maka tentunya ada dua perkara yang mungkin sering kita lupakan tetapi justru sangat berpengaruh besar pada kehidupan kita nanti ketika kita di bulan Ramadan. Makanya semoga kedua perkara ini bisa menjadi perhatian oleh hati kami dan bisa menjadi perhatian bagi yang hadir pada kesempatan sore kali ini. Yang pertama yaitu bagaimana ketika kita sudah menghitung mundur kepada bulan Ramadan, maka yang harus kita perhatikan dan yang selalu harus kita berikan konsentrasi kita itu adalah bagaimana kita harus senantiasa melazimi dengan doa. Karena sesungguhnya doa ini akan memberikan dan mewujudkan banyak kebaikan-kebaikan yang tidak terduga pada kehidupan kita, terutama ketika kita menuju kepada bulan Ramadan. Tentunya kita sepakat bahwasanya bulan Ramadan merupakan sebuah bulan yang disifati dengan prime time di dalam transaksi kita di hadapan Allah. Karena sesungguhnya kita ini adalah pedagang dari ketaatan yang kita lakukan. Allah itu yang membeli dagangan kita dan alat tukarnya itu adalah surga. Dan inilah yang menjadikan kita memahami betul karena bulan Ramadan adalah bulan prime time-nya kita melakukan ketaatan. Dan ini merupakan bulan prime time yang kita melakukan ibadah kita kepada Allah, di mana ibadah kita sangat besar sekali dinilai dan dilipat gandakan oleh Allah di bulan Ramadan. Maka tentunya melapisi dengan doa, karena doa itu adalah kekuatan dan doa itu menjadikan kita mendapatkan keberkahan yang jauh lebih berlipat ganda daripada mereka yang tidak berdoa. Makanya kita berdoa. Suaranya kecil ya, maaf, ini saya tidak lagi di studio, jadi saya biasanya di studio, ini nggak di studio tapi dari rumah, jadi maaf kalau suaranya kecil. Bagi yang suaranya kecil mungkin memakai headset. Jadi yang kita lakukan, yang kita kerjakan itu adalah perbanyaklah doa supaya betul-betul kita diberikan oleh Allah kebaikan sampai di bulan Ramadan datang kepada kita. Makanya para ulama, para generasi terbaik umat ini, ketika mereka menuju kepada Ramadan, tidak ada yang sering mereka lakukan kecuali adalah memperbanyak doa mereka. Mereka memperbanyak doa mereka kepada Allah supaya mereka diberikan kebaikan di bulan Ramadan. Tentunya permohonan yang disampaikan mereka kepada Allah tentang bulan Ramadan itu ada 3. Mereka meminta supaya mereka diberikan kesehatan sampai di bulan Ramadan. Yang kedua, mereka diberikan kesempatan untuk beramal yang terbaik di bulan Ramadan. Dan yang ketiga, mereka meminta supaya amal mereka ketika di bulan Ramadan diterima oleh Allah. Makanya salah satu di antara doa luar biasa yang diajarkan oleh Nabi SAW, yaitu adalah ketika yang disampaikan oleh Yahya bin Katsir, salah satu ulama besar. Doanya Yahya bin Katsir itu ketika perjalanan menuju Ramadan, maka beliau berdoa, Allahumma salimni ila Ramadan wa salim li Ramadan au wa tasallamhu minni mutaqabbala. Maka kemudian doanya adalah Allahumma salimni ila Ramadan wa salim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Makanya doanya itu adalah, ya Allah, selamatkanlah saya, sehatkanlah saya sampai ujung Ramadan, sampai di bulan Ramadan. Kemudian hantarkanlah Ramadan kepadaku di dalam aku beramal dengan amalan-amalan yang terbaik. Wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan jadikanlah amalku diterima di bulan Ramadan.
siapapun yang dia berdoa kepada Allah sebagaimana doanya Yahya bin Katsir yang baru saja saya sampaikan ini, maka dia akan mendapatkan banyak faedah. Faedah yang pertama, bisa jadi Allah akan kuatkan ketaatan dia di bulan Ramadan, dan Allah akan berikan seluruh ketaatan dan amal yang dia lakukan dan dia kerjakan diterima oleh Allah yang dia lakukan di bulan Ramadan. Karena Allah terkadang memberikan hasil yang berbeda kepada orang yang berbuat ketika diiringi doa dibandingkan yang tidak mengiringi perbuatan itu dengan doa. Yang kedua, kalau ada sesuatu yang terjadi kepada kita dengan ajal dan kematian, lalu ada di antara kita ternyata belum sampai di bulan Ramadan, kita akhirnya sudah meninggal lebih dulu, tetapi karena kita sudah berniat memuliakan Ramadan dengan doa yang terus kita panjatkan kepada Allah ketika mengetuk pintu langit, maka bisa jadi kematian kita akan disempurnakan pahala Ramadan kita, karena Ramadan itu sudah kita niatkan dalam untayan doa yang kita panjatkan kepada Allah. Niat yang mewakili satu ibadah yang kita kerjakan, walaupun ibadah itu belum kita kerjakan, itu tetap menyempurnakan pahala yang kita peroleh. Itu yang kita harus pahami. Makanya kita belajar di dalam salah satu riwayat, man awa ila firashihi wa yanwi ayusalliya minal laili fa ghalabat ainahu kutiba lahu manawa. Siapapun orang yang mereka ingin sholat malam, ketika dia tidur, dia berniat untuk sholat malam, dia berdoa supaya dia bangun di tengah malam dan sholat malam, lalu dia tidur sampai di waktu pagi, dia tidak melaksanakan sholat malam karena saking begitu nyenyaknya dia di dalam tidur, bangunnya subuh, maka dia tetap mendapatkan keutamaan pahala sholat malam atau sholat tahajud karena dia sudah menanam niat. Maka ini pula yang menjadikan kita memahami betul bahwasanya pada kehidupan kita nggak ngerti ajal kita sampai di bulan Ramadan ataukah tidak. Kita kan tidak tahu apakah kita sampai di bulan Ramadan ataukah tidak. Ketika kita memahami bahwasanya ajal kita belum tentu sampai di bulan Ramadan, maka berdoalah kita kepada Allah, gantungkanlah keinginan kita dan harapan kita. Ketika kita akan menuju kepada prime time-nya kita melakukan ketaatan di hadapan Allah dengan berdoa. Kalaupun ada di antara kita yang meninggal duluan, dengan takdir ajal yang Allah berikan kepada kita, Allah sempurnakan niat kita dengan pahala yang kita peroleh karena niat menyempurnakan pahala untuk kita. Saya ini termasuk saksi bagaimana saya menjumpai ibu saya meninggal 1,5 bulan sebelum Ramadan ketika beliau terkena serangan jantung. Tapi dari bulan Rajab awal itu beliau sudah saya sampaikan kepada beliau, Bu, ayo kita perbanyak, yuk kita mengucapkan Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, selamatkanlah Ramadan untukku, hantarkanlah Ramadan kepadaku dengan aku beramal salih, dan jadikanlah amalku diterima di bulan Ramadan. Maka kemudian pada saat itu beliau mengucapkan itu. Kira-kira di pertengahan bulan Rajab beliau meninggal dunia pada hari Ahad menjelang Senin. Tapi setidaknya walaupun saya sedih, saya ingat bahwasanya doa itu sudah dilazimi oleh beliau. Maka saya berharap dengan doa itu mewakili niat, dan beliau mendapatkan keutamaan Ramadan pada tahun beliau meninggal dunia. Karena doa membedakan dengan mereka yang tidak berdoa. Sekali lagi, karena doa membedakan dengan mereka yang tidak berdoa. Allahumma salimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, selamatkanlah aku, sehatkanlah aku sampai di bulan Ramadan. Hantarkanlah Ramadan kepada diriku. Hantarkanlah Ramadan kepada diriku supaya aku bisa beramal saleh yang terbaik. Dan jadikanlah amalku diterima di bulan Ramadan. Berdoalah. Karena doa akan membedakan engkau dengan yang tidak berdoa. Bukankah berbeda dengan orang yang mengetuk pintu dengan orang yang tidak mengetuk pintu? Kan berbeda. Berapa banyak orang mendapatkan kebaikan ketika dia bertandang ke rumah saudaranya dan mengetuk pintu. Dan berapa banyak kita terlewatkan kebaikan ketika kita tidak mendatangi saudara kita ketika kita tidak mengetuk pintu. Itulah kita berdoa supaya kemudian doa ini bisa menjadi sebuah keinginan kebaikan kita. Ya, ini yang kita harus pahami. Yang kedua yang kita harus lakukan adalah memperbanyak taubat dan memperbanyak istighfar. Sebelum langkah kaki kita
semakin dekat dengan hangatnya bulan Ramadan ketika pintu surga akan dibuka oleh Allah. Apa kaitannya tobat dengan Ramadan, Ustaz? Mari kita belajar dari perkataan Imam Shinqiti. Yang menjadikan amal ketaatan itu begitu cepat berlalu, kebaikannya, komitmen kita melakukan kebaikan, itu bisa jadi karena dosa. Itu bisa jadi karena dosa. Dan itu bisa jadi karena kemaksiatan yang kita lakukan. Setiap orang ketika memasuki Ramadan, ternyata dia masih membawa banyak dosa dan membawa banyak kemaksiatan yang dia lakukan dan dia kerjakan, sadar atau tidak sadar, mengerti atau tidak mengerti, dosa kita yang kita bawa, kemaksiatan yang kita bawa, sampai kita menginjakkan kaki di hari pertama di bulan Ramadan, maka dosa-dosa itu akan mempercepat hambarnya ketaatan dan ibadah kita di bulan Ramadan. Karena apa? Karena kita membawa dosa itu. Karena dosa itu salah satunya menghambarkan ketaatan. Kita belajar dari saudara-saudara yang terkadang kita lihat atau sama diri kita. Kenapa kita 1 hari pertama, 2 hari pertama, 3 hari pertama, kita betul-betul menggempur dengan ketaatan yang luar biasa ketika baru Ramadan. Hari pertama kita membaca 3 juz. Hari yang kedua kita membaca 5 juz. Ya kan? Tapi setelah hari yang kelima, hari yang keenam, hari yang ketujuh, yang dari 3 juz berubah jadi 1 juz. Dari 5 juz kemudian berubah menjadi 3 juz. Turun terus. Kenapa banyak sekali ketaatan? Di mana grafiknya begitu tinggi di awal Ramadan, tapi grafik itu turun drastis ketika kita sudah mulai memasuki tanggal 7, tanggal 8, tanggal 10, tanggal 12, tanggal 15. Kenapa grafiknya kemudian turun begitu cepat? Karena dosa yang ada pada hati kita, dosa yang ada pada kehidupan kita, dosa itu menghambat ketaatan. Dan dia lebih cepat daripada yang kita pikirkan untuk menarik ketaatan supaya ketaatan itu tersungkur dan kita tidak mengerjakan kembali. Makanya itulah yang menjadikan Syekh Imam Shinqiti. Imam Shinqiti itu mengatakan, salah satu ulama besar, gurunya Syekh Utsaimin, beliau itu mengatakan bahwasanya salah satu kebaikan kita di dalam kehidupan sebelum kita menuju Ramadan, salah satu kebaikan kita menuju kepada Ramadan itu adalah bagaimana sebelum Ramadan itu datang, perbanyak taubat, perbanyak istighfar kepada Allah. Siapa yang ingat bahwasanya dia pernah melakukan dosa riba, taubatlah kepada Allah. Siapa yang ingat bahwasanya dia pernah menyentuh tangan-tangan yang tidak boleh disentuh, bertobatlah kepada Allah. Siapapun yang sadar dan siapapun yang mengerti bahwasanya dia pernah durhaka kepada orang tuanya, bertobatlah kepada Allah. Siapapun yang sadar bahwasanya lisannya banyak gibah kepada manusia yang beriman kepada Allah, maka bertobatlah kepada Allah. Taubat yang diberikan sebelum Ramadan itu datang sebagaimana orang yang mandi, orang yang membersihkan diri, dia mandi, dia mendapatkan kesegarannya itu lebih lama daripada orang yang tidak mandi. Coba kalau orang tidak mandi, orang kalau tidak mandi dia begitu gerah, melakukan apapun jadi berkurang efektivitasnya dan berkurang pula semangatnya. Karena kita lihat kan, ada orang misalkan kita lihat teman kita, kenapa kamu gak semangat? Belum mandi, gerah. Jadi gerah itu bisa melambatkan perjalanan kita, bisa melambatkan aktivitas kita. Makanya mandi itu termasuk salah satu perkara yang bisa menambah semangat kita. Berapa banyak di antara kita sebelum mandi dan sesudah mandi itu terjadi perbedaan yang cukup berbeda. Ketika sebelum mandi lemes, maunya tiduran, tidak mau bergerak, tapi setelah mandi berbeda. Itu mandi. Perumpamaan taubat itu kayak perumpamaan mandi. Ketika kita bertobat, ringan, dosa-dosa kita akan ringan. Dan dosa-dosa itu tidak bisa mempengaruhi ketaatan kita dan tidak bisa menghempaskan ibadah kita karena kita sudah bertobat kepada Allah. Karena orang yang bertobat itu sudah meminta kepada Allah untuk mengampuni. Akibat diampuni dosa kita, ada banyak kebaikan yang tumbuh. Ada banyak kebaikan yang tumbuh. Ketika kita mendapati satu tanaman, lalu rumput liarnya kita bersihkan, maka menjadikan tanaman itu akan cepat segar dan cepat tumbuh dan memberikan aroma wangi dan memberikan buah yang bagus, atau memberikan buah yang manis atau bunga yang indah. Tapi kemudian ketika kita menanam bunga tetapi banyak rumput liarnya, maka akan mengganggu perjalanan bunga yang kita tanam. Rumput liar itu adalah dosa kita. Dicabutnya rumput liar itu adalah ketika kita bertobat kepada Allah.
Makanya salah satu di antara di antara episode yang banyak orang tidak mengetahui sebelum Ramadan itu apa? Berdirilah kepada Allah, di hadapan Allah, akuilah dosa kita, ngaku aja dosa kita. Ngakuin bahwasanya kita adalah orang yang banyak kekurangan dan banyak kesalahan. Bertobatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ringankan beban-beban yang berat yang ada pada kehidupan kita di bulan Ramadan. Ketika beban itu sudah ringan, maka itulah yang akan menjadikan tilawah kita bertahan dari hari pertama ketika matahari terbit sampai matahari tenggelam pada akhir bulan Ramadan. Siapapun yang memperbanyak tobatnya dan siapapun yang memperbanyak istighfarnya, maka kemudian bisa jadi qiyamul lailnya atau tarawehnya akan bertahan terus sampai akhir Ramadan. Dan itu tergantung bagaimana kita cara membersihkan diri kita sebelum Ramadan itu datang. Membersihkan diri kita dengan taubat. Siapa di antara kalian yang pernah melihat sesuatu yang buruk, bertobatlah kepada Allah sebelum apa yang buruk ini mengganggu ketaatan kita di bulan Ramadan. Siapapun yang pernah memegang sesuatu yang bukan halal untuknya, tapi kemudian dia memegangnya, bertobatlah kamu kepada Allah sebelum apa yang kamu pegang itu akan memberatkan kamu untuk melakukan ketaatan di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah prime time-nya kita bertransaksi di hadapan Allah. Maka ketika ini prime time, maka semua perkara yang berkaitan tentang prime time ini maka tidak boleh luput dari perhatian kita. Contoh, ketika kita tahu betul bahwasanya ada sebuah transaksi nilainya miliaran yang akan kita langsungkan, tentunya kita akan memperhatikan seluruh aspek supaya transaksi itu berjalan dan tidak sampai gagal. Dari tempatnya, dari kenyamanannya, dari semuanya bersihnya, supaya transaksi itu betul-betul terjadi. Ya, maka sama transaksi kita di bulan Ramadan itu melebihi angka miliaran karena jumlahnya itu luar biasa besar dan itu tidak terhingga karena salah satu amalan yang apabila ditaruh di dalam mizan bisa pecah itu mizan karena saking beratnya pahala itu, salah satunya pahala dari melakukan ketaatan di bulan Ramadan yang diterima oleh Allah. Berdoalah kepada Allah. Berdoalah kepada Allah supaya disampaikan Ramadan untuk kita. Bertobatlah kepada Allah dari dosa-dosa kita, dari kemunafikan diri kita, dari berbagai macam kemaksiatan yang kita lakukan, supaya tilawah kita bertahan sampai di akhir Ramadan, supaya sedekah kita bertahan sampai di akhir Ramadan, supaya qiyamul lail dan tarawih kita bertahan sampai di bulan Ramadan, supaya aroma surga ketika pintu Ramadan, ketika Ramadan itu dibuka dan aroma surga itu terasa pada kehidupan kita, aroma surganya itu tidak hanya bertahan 5 hari. Kenapa ya ada orang merasakan aroma surga sampai akhir Ramadan, ada orang yang lainnya aroma surga hanya tercium 2 hari. Dia melakukan ketaatan tapi setelah 3-4 hari kemudian biasa aja. Semua itu dibedakan, semua itu dipisahkan dengan bagaimana dosa-dosa yang dia tebus sebelum Ramadan itu datang. Karena tidak ada perkara yang paling baik, karena kita bertransaksi sama Allah. Dan transaksi yang paling besar itu di dalam 12 bulan yang kita lakukan itu transaksi kita di bulan Ramadan. Kalau ini transaksi besar, kalau ini merupakan dagangan kita yang besar, yang kita harapkan supaya diterima oleh Allah, marilah kita membersihkan diri kita supaya efektif transaksi kita nanti di hadapan Allah. Barakallahu fikum. Senang bisa menyapa semuanya. Jangan lupa untuk mengikuti The Homeland of Salihin, perjalanan hamba beriman menuju ke kampung surga. Jangan lupa bahwasanya kita akan mengkaji bersama-sama bagaimana kepulangan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan kami, doakan keluarga kami di dalam kebaikan, doakan anak-anak kami di dalam keberkahan, doakan pasangan-pasangan atau doakan istri kami atau pasangan kami di dalam ketaatan dan di dalam keberkahan. Senang menyapa semuanya. Jazakumullah khair. Bagi yang ingin mendaftar The Homeland of Salihin, 0857 751 50057. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.